Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Baraja. Senang sekali bisa terus update video terbaru untuk kalian tonton, untuk menyambung silaturahmi meskipun lewat video. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga untuk kalian yang sudah support channel ini, membantu channel ini dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara nonton, dengan cara komen, dengan cara curhat-curhatan di kolom komen. Sebisa saya juga saya akan respon dengan balas komen kalian. Sekali lagi saya banyak-banyak ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah setia di channel ini. Kenapa saya selalu berterima kasih di awal video saya? Kelihatannya aneh ya, kayak nggak ada kata-kata lain aja. Sebenarnya banyak, merangkum kata-kata itu paling mudah sebenarnya. Hanya saja, tulus dari hati saya memang ingin berterima kasih ke kalian semuanya yang selalu stay di channel saya. Bicara tentang terima kasih, saya selalu teringat pesan seorang guru, pesan guru saya. Dan mudah-mudahan ini juga jadi pesan dari guru saya untuk kalian semuanya, karena ini pesan kebaikan harus saya sampaikan. Pesannya begini, Gus, jangan harap seseorang itu bisa berterima kasih atau bisa bersyukur kepada Allah sementara dia tidak bisa berterima kasih kepada orang lain terhadap kebaikan orang lain. Mudah-mudahan kalian selalu belajar, kita semuanya maksudnya ya, kita saling mengingatkan untuk selalu berterima kasih kepada siapapun yang sudah berbuat baik kepada kita. Bahkan kalau bisa di luar batas kemanusiaan sebenarnya ini, kalau bisa kepada yang sudah berbuat jahat pun kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kenapa berterima kasih? Kok orang jahat diterima kasihin? Karena begini, terima kasih buat kalian yang sudah jahat sama kita, yang sudah meluangkan waktunya untuk memikirkan kita, untuk jahat ke kita, sementara kita nggak ada waktu untuk mereka. Sebelum kita mulai, saya minta kawan-kawan untuk minum air putih dulu agar nggak tegang, agar nggak gagal paham, agar nggak mendahulukan pertanyaan sebelum mendengarkan videonya sampai selesai. Nah, setelah minum air putih, pastikan kondisinya tenang dulu, karena saya mau menyampaikan informasi. Buka dulu pikirannya. Dan tema yang akan saya bahas adalah membuka paradigma tentang mental kaya. Kenapa harus punya mental kaya? Ada hubungannya nggak mental kaya dengan hukum kelayakan? Ada, nanti saya jelaskan. Dan mental kaya itu apa ada hubungannya dengan sedekah? Ada, nanti saya jelaskan. Nah, tahap pertama yang akan saya jelaskan adalah mental kaya itu apa sebenarnya. Orang yang punya mental kaya itu nggak mesti harus kaya duluan. Orang miskin yang berani berbagi pada dasarnya dia sudah bermental kaya meskipun belum kaya. Oke? Begitu juga sebaliknya. Orang kaya tidak berani berbagi, pada dasarnya dia mentalnya sudah miskin. Oke, sekali lagi dengerin ya, sekali lagi simak lagi kata-kata dari saya, bahwa orang miskin juga bisa punya mental kaya. Lah kan belum kaya Mas Bagus. Saya tidak bicara materi yang belum dimiliki. Kok orang miskin punya mental kaya? Saya kasih contoh sederhana. Orang miskin punya mental kaya itu seperti ini. Orang miskin yang berani berbagi, padahal dia punya uang lah, punya uang tapi pas-pasan jumlahnya, tapi masih sempat berbagi. Punya uang 50.000. Saya kasih contoh sederhana, mungkin ada di sekitar kalian, ada mungkin beberapa teman dari kalian yang sebenarnya kalian tahu bahwa dia hidupnya pas-pasan, uang di kantongnya juga pasti pas-pasan, sepengetahuan kalian ya. Tapi anehnya dia berani berbagi, punya duit 50.000, berani nraktir. Ketika dia mau berbagi, pada dasarnya saat itu orang seperti itu sudah memiliki mental kaya. Dan bagi saya pribadi, dia sudah pantas dan layak untuk jadi orang kaya. Nah, untuk jadi orang kaya seperti apa? Kembali lagi ke program bawah sadarnya dan ketentuan Tuhan pastinya. Oke, saya sudah kasih contoh ya, yang orang miskin punya mental kaya. Ada apa enggak? Ada. Tinggal kalian cross check aja di sekitar kalian. Sebenarnya dia sudah pantas kaya ketika ada orang miskin. Orang yang punya duit pas-pasan, tidak termasuk kategori orang kaya maksud saya. Nah, punya duit pas-pasan tapi berani berbagi. Balik lagi, sebenarnya yang saya maksud di sini hukum sedekah. Orang miskin berani bersedekah, itu punya mental kaya. Oke, sekarang saya berikan kebalikannya. Orang kaya mentalnya miskin. Banyak. Kalian perhatiin, ada orang kaya yang sulit berbagi menurut pandangan kalian loh ya. Menurut pandangan kalian, karena ada beberapa orang kaya yang memang ketika bersedekah diumpetin, nggak pingin diketahui orang lain, ada seperti itu. Nah, tapi ketika kalian benar-benar melihat atau punya teman orang kaya yang sulit berbagi ke kalian, nggak usah berbagi duit terlalu banyak deh, mau ngajak meraktir kalian,
mau ngasih makan buat orang yang sedang lapar, padahal dia kelihatannya kaya, kemudian dia tidak bisa berbagi, membiarkan orang yang lapar. Bagi saya secara mental dia miskin meskipun dia kaya. Kalian yang hari ini hidup pas-pasan, ketika kalian berani berbagi, padahal duit pas-pasan tapi berani berbagi, berani ngisi perut orang yang kosong, menghilangkan lapar dan dahaganya orang yang perutnya kosong, yang lapar, kalian sudah bermental kaya. Dan saya katakan di sini bahwa kalian sudah pantas menjadi orang kaya. Saya di sini hanya beri contoh kecil ya. Nanti tinggal kalian kembangkan orang yang bermental kaya itu seperti apa. Orang miskin, orang nggak punya, tapi punya mental kaya dengan cara berbagi. Sebenarnya dia sudah pantas dan layak untuk jadi orang kaya. Nah, kapan dia kaya? Saat Allah punya mau, saat Tuhan punya mau sesuai dengan program bawah sadarnya, sesuai dengan tema yang saya bahas sebelumnya tentang magnet rezeki dan lain sebagainya. Kebalikannya ada apa tidak? Ada. Orang kaya yang tidak bisa berbagi pada dasarnya dia bermental miskin. Biasanya, saya nggak nyumpain, biasanya orang-orang seperti itu nggak lama, kekayaannya nggak lama, diambil kembali oleh Tuhan. Kita harus tahu, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa kekayaan itu titipan. Jadi saya di sini justru mengarahkan kalian agar kalian kaya. Kaya itu sebenarnya tergantung sudut pandang. Ketika kalian ngerasa cukup, itu sebenarnya kalian sudah kaya. Oke, lebih parahnya saya sering ketemu orang yang ingin kaya tapi ngomongnya saya nggak butuh duit. Ini lebih parah. Ini masuknya kepada mental block. Hukum kelayakan tadi sudah saya jelaskan, dan sekarang masuk kepada mental block. Ada orang yang sebenarnya butuh tapi ngomongnya ke orang lain nggak butuh. Lebih parah lagi, ke Tuhan tidak minta. Itu sebenarnya juga orang yang tidak punya mental kaya. Bagi saya sebenarnya itu munafik. Ketika sebenarnya dia butuh, kita bisa ngelihat butuhnya itu dari mana. Toh orang hidup itu butuh makan, yang tidak mungkin harus terus-terusan bersandar pada orang lain. Oke, satu. Kemudian kedua, ya kalau cowok mungkin butuh rokok, butuh jalan-jalan. Realitanya kita sedang hidup di dunia. Oke, kaya itu tidak dilarang. Open mindset, buka cara berpikir kalian. Yang harus digaris bawahi adalah bahwa kaya tidak pernah dilarang. Saya mau cerita sedikit di sini nih. Saya mau cerita sedikit sesuai dengan keyakinan yang saya anut. Dalam Islam itu kita punya Nabi namanya Rasulullah Muhammad, dan Rasulullah punya 4 sahabat dengan perbedaan karakter, perbedaan ciri. Kita tahu Rasulullah punya sahabat yang paling bijaksana yaitu Abu Bakar. Saya mau cerita sedikit di sini agar mindset kalian terbuka. Rasulullah punya sahabat yang sangat bijaksana yaitu Abu Bakar. Yang kedua, Rasulullah punya sahabat namanya Umar dengan keberaniannya. Yang ketiga, Rasulullah punya sahabat Ali bin Abi Thalib dengan keilmuannya yang luar biasa. Karena memang Ali terkenal dengan kepintarannya. Yang keempat, ada Utsman. Sayyidina Utsman itu yang kaya dan dermawan, dan dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah. Oke? Kalau tidak bisa merangkum 4 sifat ini, 4 orang ini dalam satu tubuh kalian, setidaknya kalian ambil salah satunya. Nggak ada yang salah dengan kemiskinan, nggak ada yang salah selama kalian sanggup. Tidak ada yang salah juga dengan kekayaan. Jadi ketika kalian kaya, pada dasarnya kalian mencontoh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kaya dan dermawan. Jadi hukum pantasnya ada dan mental kayanya ada karena kedermawanannya. Nah, celakanya adalah ketika ada orang kaya, ketika ada orang kaya yang sulit berbagi, mentalnya miskin. Hebatnya lagi, ketika ada orang miskin berani berbagi, berarti dia sudah punya mentalnya dulu sebelum kaya, sudah bermental kaya. Berarti dia sudah pantas untuk kaya. Jadi saya ingin ngajak di sini, informasinya adalah, ajakannya adalah, ayo kita jangan munafik sama Tuhan. Kita jangan munafik pada diri kita sendiri. Kalau misalkan kalian benar-benar butuh kekayaan itu, mintalah dan carilah dan jemputlah. Tapi kalau memang kalian gak butuh, ya nggak apa-apa, diam aja. Toh yang merasakan bukan siapa-siapa, kalian sendiri. Jadi jujur itu lebih baik. Belajarlah jujur. Pada siapa jujur?
bukan hanya ke manusia, pada Tuhan juga harus jujur. Jujur aja, ya Tuhan, saya butuh kekayaan ini untuk bisa lebih mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena kenyataannya dalam agama itu diperintahkan untuk kaya, walaupun tidak secara langsung. Karena dalam agama ada perintah haji. Saya pikir semuanya juga punya keyakinan bahwa kaya tidak dilarang ya. Nah, di agama yang saya anuti, di agama Islam, ada perintah haji, ada perintah sedekah, ada perintah yang kalian punya anak mungkin akikah, dan itu semuanya pakai uang yang nggak sedikit sebenarnya. Nah, kalau kalian nggak punya, nggak memotivasi diri kalian untuk kaya, bagaimana kalian bisa melewati ini? Bagaimana kalian bisa mengerjakan 3 perintah ini? Itu yang saya maksud open mindset, bahwa kaya tidak dilarang dan miskin pun tidak dilarang. Qanaah, zuhud, dan hidup yang sangat sederhana itu tidak dilarang. Tapi tidak salah juga ketika kita ingin kaya. Hilangkan mental block bahwa kekayaan akan menjerumuskan saya, kekayaan justru akan membuat saya lupa dan lain sebagainya. Lebih parah lagi kalau miskin mengeluh. Open your mindset, buka kembali pikiran kalian. Lebih parah lagi kalau miskin mengeluh. Lebih hebat lagi ketika kaya mau berbagi dan mentalnya memang fix 100% mental kaya dan punya hukum kepantasan untuk kaya. Oke? Buka paradigma kita, buka cara berpikir kita, bahwa hidup jika memang butuh, akui dan mintalah pada Tuhan kalian, mintalah pada Tuhan sesuai dengan keyakinan kalian bahwa kalian membutuhkan kekayaan itu. Yang minta saja belum tentu dikabulin, bagaimana yang tidak minta? Jadi kita wajib meminta kepada Tuhan dengan segala konsep yang sudah saya tawarkan. Silahkan kalian praktekkan, silahkan kalian coba. Bersihkan hati dulu, bersyukur, berbaik sangka, punya mental kaya pastinya. Kemudian cari rezeki sekuat mungkin, cari rezeki sesemangat mungkin. Untuk video kali ini semoga bermanfaat, semoga bisa membuka paradigma kalian tentang kenapa harus kaya dan kenapa harus ada mental kaya dan apa pentingnya kaya. Sekali lagi saya ucapin banyak terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga menjawab video kali ini ya. Dan jangan lupa komen untuk kalian yang mungkin ada pertanyaan seputar tentang tema. Bahkan keluar dari tema pun saya akan berusaha untuk jawab. Dan buat kalian yang ingin gabung di grup saya, grup Telegram, kalian bisa cari linknya di kolom tentang di channel saya dan tinggal diklik kemudian gabung. Perbaiki lagi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan buat hari Anda menjadi penuh warna lagi. Dan jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.